pagi hari ini kita akan bincang-bincang santai teman-teman ya. Nanti biar Mbak Rahma ada penjelasan dulu, kita bolak-balik sambil ngeliatin chart. Nanti bila ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja atau mau tulis di kolom chat nggak apa-apa. Oke Mbak Rahma, kita bisa langsung mulai aja. Saya persilahkan ya untuk langsung mulai paparannya. Ini share screen-nya boleh di itu. Oh iya, sebentar. Ya. Sudah ya? Sudah ya. Oke, selamat pagi ya sekali lagi kepada yang baru bergabung juga tadi. Jadi pokok pembahasannya memang di hari ini adalah tentang January Effect sendiri ya, yang menjadi hot news atau sentimen yang paling dekat saat ini yang terjadi di market dan berkembang di market untuk saat ini ya. Nah, pertanyaannya January Effect ini memang apa sih efeknya? Emang akan terjadi? Ini hanya mitos atau emang ada pengaruhnya terhadap market di bulan Januari ini? Gitu ya. Nah, untuk sebelumnya memang saya berbicara sebelum masuk ke materi, saya berbincang secara ngobrol-ngobrol singkat dulu nih. Jadi di tahun 2021 itu memang dijadikan tahun sebagai benchmark di mana akan adanya pemulihan ekonomi setelah kemarin di tahun 2020 kita semua itu menghentikan segala bentuk kegiatan seperti itu ya. Nah itu memang cukup dalam untuk penurunan yang terjadi di tahun 2020 dari sisi ekonomi dan dari sisi global. Dari sisi ekonomi di global dan maupun domestik seperti itu. Nah, jadi 2021 ini dianggap sebagai tahun di mana menjadi acuan untuk adanya acuan untuk adanya recovery dari tahun 2020 ini seperti itu. Nah, jadi di tahun 2021 ini ternyata ya memang kalau dari secara yang terjadi itu sudah mulai terjadi adanya recovery ya. Salah satunya adalah vaksinasi gitu ya. Jadi vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk adanya pemulihan ekonomi karena setelah adanya vaksinasi ini terjadi itu mulai beranjak PPKM dilonggarkan. Terus kalau kita tahu juga mal-mal untuk operasional sudah mulai berjalan seperti biasa seperti itu ya. Jadi memang dengan adanya vaksinasi ini menjadi salah satu booster dari adanya untuk recovery ekonomi seperti itu. Itu menjadi salah satu katalis positifnya. Yang kedua, nah ini mungkin kalau vaksinasi ini adalah secara global maupun secara domestik seperti itu. Nah, yang kedua dengan adanya suku bunga di tahun 2020 dan 2021 ini hampir di seluruh dunia itu menurunkan tingkat suku bunganya seperti itu. Nah, kecuali di Indonesia aja nih, kemarin kan pas keluar Indonesia untuk tingkat suku bunganya masih tertahan ya di 3,5% seperti itu. Jadi suku bunganya ini hampir di seluruh dunia ini menurunkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk memberikan stimulus untuk perekonomian di negara tersebut gitu. Nah, jadi apa sih hubungannya kalau kita mau tahu ya pertumbuhan suku bunga sama adanya recovery ekonomi. Jadi ketika pada dasarnya ilmunya itu ketika tingkat suku bunga itu turun akan adanya ekspansi membuat bunga pinjaman itu menjadi rendah. Nah, ketika bunga pinjaman itu rendah, akan membuat dari sisi institusi melakukan pinjaman kepada bank untuk bisa melakukan ekspansi usaha seperti itu. Nah, di sisi lain, dari sisi investor dengan adanya penurunan tingkat suku bunga
seperti harga obligasi itu juga akan meningkat gitu ya. Jadi dengan adanya penurunan suku bunga ini sebagai salah satu bentuk recovery untuk stimulus memberikan recovery ya kepada negara seperti itu. Nah, dari sisi globalnya lagi saya ada data, langsung ke data dulu aja ya. Nah, ini memang kalau tadi seperti yang saya bilang, untuk pembahasannya itu akan banyak bolak-balik karena kita berbicara tentang market tidak bisa hanya di satu tempat ya, jadi harus bolak-balik juga gitu. Nah, inflasinya ini di Amerika sendiri, ini kelihatan ya, udah berganti ya data inflasi. Iya, sudah Mbak Rahma. Nah, jadi di Amerika sendiri ini data inflasi yang keluar di bulan November kemarin November. ini ya, di bulan November kemarin ini adalah yang paling tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir maupun 25 tahun terakhir gitu. Ada dua yang bisa saya cermati dari hal ini. Pertama, dengan adanya kemarin kan ini sudah bagus nih tingkat suku bunga diturunkan, tapi menjadi dengan inflasi yang cukup tinggi ini dan atau dikatakan tertinggi sepanjang sejarah di US market, ini bisa membuka peluang untuk the Fed bisa menaikkan kembali tingkat suku bunganya. Nah, itu kan akan berakibat negatif ya pada secara ilmunya itu akan berdampak negatif kalau misalnya dengan inflasi yang cukup tinggi ini tidak menutup kemungkinan akan membuat The Fed menaikkan kembali untuk suku bunganya. Nah, tapi di sisi lain positifnya adalah artinya kalau adanya kenaikan inflasi dari sisi ekonomi itu juga sesuatu hal yang baik. Artinya di negara tersebut sedang adanya pemulihan ekonomi dari sisi yang terutama dari sisi konsumsi yang meningkat gitu ya. Jadi kenapa logikanya seperti ini? Ketika orang punya uang gitu ya, logika gampangnya orang punya uang, terus tentu dia bisa membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, artinya dengan adanya pengeluaran itu akan menambahkan peningkatan pada pendapatan, peningkatan pada tingkat konsumsi seperti itu. Nah, jadi artinya kalau konsumsi itu bertambah, secara dasarnya itu sebagai bentuk adanya pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi dengan adanya tadi pertambahan dari pendapatan kepala keluarga, terus dengan meningkatnya konsumsi. Jadi ada dua hal yang bisa dicermati sebenarnya. Jadi, ditakutkan kalau inflasi terlalu tinggi ini bisa menaikkan kembali tingkat suku bunga, tapi dari sisi lain, dari sisi ekonominya, ini sebagai bentuk pemulihan dari sisi adanya recovery ekonomi gitu. Nah, tapi nggak semua ya, di negara berkembang itu justru ya nggak yang adanya. Jadi yang kenaikan penurunan suku bunga ini terjadi di negara-negara maju gitu ya. Nah, mungkin ya kita adalah katanya dikit-dikit kalau misalnya negara-negara yang menjadi benchmark ini ekonominya pulih ya, karena ya seperti yang kita tahu kayak Amerika sama Cina kan menjadi negara dagang kita juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka ekonominya pulih, tentu kita juga kecipratan enaknya juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hal itu peningkatan ekonomi terlalu tinggi dan adanya pengurangan stimulus, nah itu juga dikhawatirkan nanti akan berdampak ke kita juga gitu. Nah, tapi itu hanya terjadi di beberapa negara yang majunya. Nah, di beberapa negara berkembang itu nggak terlalu signifikan untuk penurunan tingkat suku bunganya. Dan di Indonesia sendiri juga untuk tingkat suku bunga kemarin sudah keluar masih hanya tertahan di 3,5% aja. 5%. Jadi ya dari Indonesia sendiri mungkin ya belum terlalu adanya recovery ekonomi yang cukup signifikan ya seperti The Fed. Nah, ini datanya ini inflasi, loan growth, ekspor, interest rate.
Jadi ya ini memang ada penurunan dari di tahun sekitar tahun 2020 ini ada penurunan, tapi seberjalannya waktu di tahun 2021 ini tidak lagi masih tertahan 3,5% sepanjang tahun 2021 gitu. Jadi ya tidak terlalu memberikan booster yang signifikan nih bagi recovery ekonomi di negara berkembang khususnya di Indonesia sendiri seperti itu. Nah, lanjut kita mungkin bahas tentang mungkin itu ya pembukaannya ya, apa yang terjadi di tahun 2021 kemarin. Jadi memang tahun 2021 kemarin dijadikan sebagai salah satu benchmark untuk adanya recovery ekonomi dari keterpurukan di tahun 2020 yang disebabkan adanya COVID-19 kemarin seperti itu. Jadi kita balik lagi ke pembahasan di January Effect. Sebenarnya kenapa nih orang-orang lagi rame untuk bahas January Effect sendiri gitu. Nah, di tahun 2021 kemarin biasanya kan January Effect ini adalah secara historinya ini adalah peningkatan pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang kecil, Pak, gitu. Jadi bukan peningkatan pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang cukup besar. Karena kenapa? Jadi secara sejarahnya nih, dulu si Wachtell ini di tahun 1942 dia melakukan penelitian juga, di mana dia melakukan penelitiannya ini adanya peningkatan pada saham-saham yang ada justru yang kapitalisasinya kecil dikarenakan nih ada alasannya. Yang pertama karena adanya buyback stock di tahun 2000 tahun. Jadi seperti yang kita tahu yang kita gembar-gemborkan biasanya adalah window dressing akan terjadi di bulan Desember. Ada saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar gitu ya. Nah, itu secara historinya. Jadi pas sebelum akhir tahun, saham-saham yang berkapitalisasi ini sudah dijual-jualin Bapak Ibu semua gitu. Jadi saham-saham yang berkapitalisasi kecil ini sudah dijual-jualin sebelum akhir tahun. Karena kenapa? Pertama untuk menghindari pajaknya gitu. Jadi terus yang kedua untuk menghindari penurunannya. Karena kenapa? Kalau saham yang berkapitalisasi besar itu naik, biasanya saham-saham yang memiliki kapitalisasi itu malas manggung gitu ya. Karena kayak saat ini gitu. Kayak yang awal kemarin kan udah di awal tahun di tanggal 3 sama tanggal 4 itu kan didominasi untuk pergerakan di blue chip. Nah, itu saya perhatikan pergerakan saham-saham justru pergerakan harga-harga saham yang second liner dan third linernya itu memang bergeraknya cukup susah ya dan tidak sevolatil pas kemarin di tahun 2021 di bulan Desember kemarin gitu. Nah, justru kemarin pas Desember menjadi momentum untuk melakukan scalping dan trading nih kita gitu ya di bulan Desember kemarin ya berbalik. Jadi itu alasannya secara sejarahnya. Jadi sejarahnya ketika orang di Amerika sana di akhir tahun itu dia udah mulai ngebuang-buangin saham-saham yang memiliki kapitalisasinya kecil dan mulai masuk ke saham-saham yang berkapitalisasi cukup besar gitu. Nah, itu poin pertamanya yang terjadi di Amerika sana seperti itu. Nah, yang kedua, jadi dia mulai di awal tahun itu dia mulai buyback lagi saham-saham yang berkapitalisasi kecil ini karena kemarin adanya penurunan di bulan Desember gitu karena kenaikan di saham-saham blue chipnya istilahnya gitu ya kalau di bahasa kita di market kita gitu. Nah, jadi mulai dibeli lagi dan dilakukan penjualan lagi di biasanya kalau dari secara data statistik untuk pergerakan kenaikan indeks Januari itu tertahan ada peak di sekitar minggu kedua sama minggu ketiga gitu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu perhatian juga. Terus yang kedua adanya end year bonus gitu ya. Karena kan kalau di luar negeri seperti Natal dan Tahun Baru itu kan suatu perayaan yang sangat meriah seperti itu ya. Jadi itu tentu bonusnya akan cukup banyak. Nah, dari end year bonus ini
secara finansialnya orang-orang ini akan membagi bonus-bonusnya ini ke dalam bentuk konsumsi dan juga investasi gitu. Jadi daripada uang ini nganggur, nah itu orang-orang mulai ya udah deh, mumpung ini di tahun baru, memulai untuk melakukan investasi lagi di awal yang baru gitu. Jadi masih ada ketersediaan uang atau ketersediaan modal dari para investor gitu. Nah, itu yang menjadi alasan keduanya untuk terjadinya January effect ini gitu. Yang ketiga adalah adanya portfolio rebalancing. Nah, tentu untuk para manajer investasi mengharapkan ada mengejar nih dari sisi reportnya harus bagus kan kinerjanya gitu. Jadi dia mulai ngebuang-buangin yang saham-saham secara performa nggak bagus, tapi memiliki bobot yang sangat besar gitu. Jadi dia lebih baik karena tadi yang kita bahas kan mulai pergerakan cukup signifikannya kalau di luar itu di saham yang berkapitalisasi kecil. Nah, itu dia performanya cukup bagus. Jadi dia lebih meskipun bobotnya nggak terlalu kecil tapi performanya bagus, nah itu akan dilakukan rebalancing oleh para manajer investasi di sana. Jadi mengejar untuk saham-saham yang sedang volatil di momen tersebut seperti itu. Nah, adanya kelebihan fase dari window dressing. Jadi kelebihan fase dari window dressing ini adanya bisa kita katakan ya momentum lanjutan gitu ya, momentum lanjutan dari kemarin setelah window dressing terjadi gitu. Nah, memang kan secara seasonality ada yang namanya January effect, terus window dressing, terus Sell on me. Go in May and go away gitu kan ya. Sell in May and go away gitu. Jadi nah itu orang-orang udah di bulan Mei itu biasanya terjadinya adanya penurunan harga saham yang cukup besar-besaran gitu. Nah, mulai orang buyback lagi di bulan-bulan di ini ya semester pertama semester pertama di awal tahun itu udah mulai buyback lagi gitu. Jadi dan biasanya di hold sampai akhir tahun atau nanti diambil lagi di bulan ada penurunan secara statistik itu penurunan terbesar juga biasanya di bulan September atau di bulan November gitu. Nah, itu memang yang bisa secara seasonal yang berdasarkan data statistiknya emang seperti itu gitu. Jadi biasanya setelah adanya buyback di bulan-bulan tertentu dari bulan September atau jual di Oktober terus turun lagi di bulan November terus naik di Desember. Terus nah ini kelanjutan dari bulan Desember ini gitu. Jadi adanya kelebihan fase phase of window dressing gitu ya, kelebihan fase atau kelanjutan momentum dari window dressing ini gitu. Nah, yang terakhir ini dari tambahan saya sendiri ya adalah the beginning of optimism gitu. Jadi memulai dari sisi optimis baik dari sisi psikologis investornya maupun adanya komunikasi optimisme dari emiten tersebut gitu. Biasanya kan kalau di awal tahun para emiten gitu sudah mengungkapkan oh dia akan mencapai target seperti ini. Kalau properti dia sales marketingnya diproyeksikan di tahun 2022 akan meningkat segini gitu. Jadi para pelaku pasar baik investor maupun si emitennya ini memiliki psikologis yang optimis untuk memulai tahun yang baru seperti itu. Jadi itu ya yang menjadikan alasan memang Januari ini menjadi awal dari adanya optimisme recovery gitu. Nah, ini yang dinamakan January effect berdasarkan historinya atau berdasarkan sejarahnya yang terjadi seperti itu. Nah, yang saya throwback lagi nih ke bagaimana IHSG sebelum masuk selanjutnya gitu ya. Nah, di IHSG sendiri kemarin justru rally udah terjadi pada saham-saham blue chip di bulan-bulan Oktober gitu ya. Nah, itu bulan Oktober justru awal kedatangan lebih awal untuk window dressing-nya. Jadi kedatangan lebih awal untuk kenaikan harga-harga saham di saham-saham blue chip dan mulai adanya penurunan namun lebih cenderung konsolidasi sih sebenarnya kalau kemarin ya untuk
untuk pergerakannya. Ini ya, ini dari 5 candle terakhir aja saya mungkin bisa cerita terlebih dahulu nih, banyak cerita dari candle saya bisa cerita berbagai insight di dalamnya gitu ya. Nah, ini terjadi di bulan Oktober ini, di bulan September sudah mulai untuk penurunan, sudah mulai ada potensi kenaikan gitu ya, udah mulai ada potensi, namun memang masih belum terlalu signifikan. Nah, di bulan akhir-akhir September ini sudah mulai adanya kenaikan yang cukup signifikan di bulan-bulan ini gitu ya. Jadi didukung pertama waktu itu, kalau menurut saya sendiri ya, tapering itu hanya sebagai impact yang jangka pendeknya seperti itu, dan tidak yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mempengaruhi pasar saat ini gitu ya. Mungkin dulu kita pernah ada tapering di tahun 2013 itu karena memang dikarenakan kita baru memulai dan tidak pernah untuk merasakan atau memiliki pengalaman menghadapi hal tersebut gitu. Jadi shock lah, ibaratnya shock market di saat 2013 kemarin seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini market juga dari sisi ekonomi kita sudah jauh lebih baik. Jadi tapering ini seperti kemarin yang nanti ya dicerita ininya. Jadi ya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar nih. Ada cerita di sini. Ini cukup menarik nih di 5 candle ini. Nah, jadi ini kenaikan cukup besar didorong karena apa? Didorong karena komoditas yang menguatnya gila-gilaan nih kemarin nih di bulan Oktober, terutama di saham-saham energi, khususnya di saham coal gitu ya. Jadi harga coal di bulan Oktober kemarin, sebenarnya kalau coal sendiri udah mulai ada peningkatan dari awal tahun, dan terus naiknya itu secara bertahap tapi signifikan di bulan-bulan Oktober, yang mengakibatkan kalau kita seperti yang kita tahu harga saham, kalau kita mau lihat ya harga-harga saham koalnya seperti misalnya Harum sih yang paling peningkatannya cukup signifikan. Kalau Harum ini cukup anomali karena dia ada katalis lain selain koal, itu adalah dari nikel ya, karena kemarin dia itu dari lini bisnisnya juga adanya pengembangan pada komoditas nikel seperti itu. Nah, ini Harum yang penguatannya sangat signifikan ya, seperti itu ya di September Oktober kemarin. Terus di saham ITMG juga sampai pada bulan-bulan berapa ya, pada bulan Oktober akhir kayaknya itu udah mulai adanya penurunan dan akhirnya ngebentuk banyak gap up. Jadi candlenya pas di bulan-bulan, nah ya benar, akhir Oktober itu penurunannya udah benar-benar hancur gitu ya, sampai penurunannya itu ngebentuk gap up-nya pada besar-besar gap up-nya tuh. Jadi ya begitulah nih bentuk candlenya, rata-rata ITMG seperti ini. Indi juga kayaknya Indi lebih ini lagi deh bentuk candlenya. Bentar. Nah, ini juga Indi. Jadi rata-rata bentuk saham saham-saham di awal itu kenaikannya signifikan banget, gila-gilaan tuh pas di bulan akhir September sampai pertengahan Oktober. Nah, pas di akhir Oktobernya ini itu juga diikuti dengan penurunan yang cukup signifikan juga, sampai penurunannya hampir semuanya membentuk gap down ya tadi, membentuk gap down ya. Jadi ya itu yang terjadi jadi komoditas itu menjadi salah satu booster yang paling kuat untuk pergerakan IHSG sebenarnya. Nah, tapi yang penurunan cukup signifikan juga bisa terjadi karena adanya varian yang mempengaruhi kepada kesehatan seperti itu ya. Karena kalau kesehatan itu ada pergerakan yang sentimen negatifnya, itu justru market lebih mudah untuk lebih cepat yang respon, market itu lebih cepat ngerespon terkait yang bisa mempengaruhi dari sisi kesehatan seperti itu sih. Jadi kalau kayak tentang ekonomi kayak gitu,
itu biasanya pengaruhnya adalah pengaruh-pengaruh secara short term-nya aja. Memang di hari itu tentu akan adanya panic selling yang luar biasa ya untuk di hari tersebut. Nah, ini kenaikan cukup signifikan dari awal November awal Oktober sampai sekitar pertengahan Oktober ini sudah mulai melandai dan adanya sideways berkali-kali ya, ada ngebentuk tiga peak di sini yang terbentuk. Nah, ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi seperti itu untuk IHSG saat ini. Kalau secara teknikal, saya cerita terlebih dahulu dari 5 candle ini yang menurut saya sangat menarik insight-nya. Jadi dimulai untuk nah, ini pas di bulan ini adalah mulai adanya kenaikan di awal tahun gitu ya. Jadi ternyata market kemarin pas di awal tahun karena di bulan Desember ini dianggap gagal, padahal secara data untuk IHSG sendiri masih tetap menguat adanya 1,13% gitu ya. Nah, itu dianggap jadi awal tahun ini menjadi euforia bagi para investor untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, ini kelihatan. Jadi dari candle ini sebenarnya bisa ngasih tahu kita bagaimana keadaan pasar gitu. Jadi di tanggal 3 ini sebagai bentuk adanya euforia, awal euforia untuk memulai sesuatu yang baru, tahun yang baru gitu ya. Nah, ini kenaikan cukup besar terjadi dan di tanggal segini di 2 hari ini kenaikan cukup besar terjadi pada saham-saham di blue chip-nya gitu ya. Kalau saya ini benar-benar yang 2 hari ini justru yang kebalikannya dari yang sejarah tadi. Sejarah tadi mulainya kenaikan pada saham-saham di second liner dan third liner-nya. Ini justru karena kemarin yang third liner-nya yang bergerak, nah ini awal momentum euforia kenaikan di saham-saham blue chip-nya gitu. Nah, di tanggal segini, jadi di tanggal ini ada berita kalau di besok hari di ininya nih di candle ini di besok hari itu akan adanya pengumuman terkait the Fed gitu. Nah, jadi IHSG-nya sempat membuat harga yang lebih tinggi lagi nih, kan sebelumnya closing di sini dan highest-nya di sini ya untuk di hari Selasanya itu. Nah, di hari Rabunya ini harganya itu pas di pagi hari tentu masih melanjutkan katalis positif dari hari kemarin gitu ya. Di 3 hari berturut-turut nih IHSG bakal naik signifikan nih karena pas di pembukaannya di sini terus pembukaannya di sini terus dia naiknya cukup signifikan lagi dan turun ternyata pas merespon dari adanya berita yang terkait akan diumumkan tapering di hari Kamisnya ini. Nah, ini penurunannya cukup signifikan sampai membentuk harga yang lebih rendah dari harga opening di hari kemarin seperti itu. Jadi openingnya kemarin di 667, ini closingnya di hari Rabu adalah di harga 6.630-an seperti itu ya. Nah, ini masih ternyata pas keluar memang betul ini keluar di jam 2 paginya di hari Kamis itu keluar beritanya dan diresponnya juga cukup signifikan ya sama market. Ini buruk untuk responnya turun sangat dalam membentuk sampai kembali lagi nih ke support minornya nih, ke support minor di 6.580 ini gitu, 6.850 tempat menyentuh ke level tersebut. Tapi pas di hari itu saya memberikan tanggapan. Nah, ini salah satu job desk saya sebagai investor relation-nya itu ya. Jadi saya harus bisa memberikan arahan kepada para investor ini pandangan saya bagaimana gitu ya. Nah, itu saat itu saya memberikan pandangan bahwa kalau hal-hal kayak gini ini hanya dikarenakan panic selling aja gitu. Karena respon saya katakan pertama di sesi kedua saya optimis akan adanya pullback dan dilanjutkan atau di besok hari akan adanya pullback, dan benar ya. Jadi di sesi kedua walaupun belum bisa naik ke atas
belum bisa membentuk candle hijau gitu ya, belum ada peningkatan, tapi setidaknya dari harga di sini, dari opening di sini ada penurunan cukup signifikan, terus akhirnya closing di atas harga openingnya gitu. Jadi adanya pullback di situ dan dikonfirmasi sama hari Jumat kemarin yang sebagaimana kita tahu mindset kita kan kalau hari Jumat itu hari taking profit, biasanya IHSG melemah. Justru dikonfirmasi adanya pullback di hari Jumat tersebut. Karena kenapa? Nah, di tanggal segini para institusi justru malah memanfaatkan untuk adanya hunting bargain di sini, membeli barang-barang murah di tanggal tersebut. Jadi itu yang sangat disayangkan kemarin. Banyak yang wait and see, padahal saya sudah memberikan insight itu akan seperti itu gitu. Jadi sangat disayangkan justru dimanfaatkan bukan dari para investor retail, jadi dimanfaatkan oleh para investor institusi untuk mengambil saham-saham di harga murah tersebut. Dan nyatanya kemarin ya IHSG kembali adanya penguatan di hari Jumat kemarin, yang biasanya IHSG dikonfirmasi kalau di secara mindset kita Jumat adalah hari taking profit, di mana ya akan adanya penurunan karena sahamnya pada dijual-jualin ya, orang-orang pada ambil untung dulu gitu. Nah, ini jadi hal itu ya. Secara teknikal, saya mau bahas secara teknikalnya dulu. IHSG masih berpotensi adanya penguatan kalau dari bentuknya seperti ini. Jadi ada salah satu trik ini mungkin bisa dipakai ya. Kalau suatu saham itu dia bertahan di atas resisten, dia sudah breakout resisten. Jadi tapi dia ada penurunan terlebih dahulu. Selama dia sekitar 3 candle tertahan di atas resisten minornya yang tadi dia sudah breakout, nah itu dia potensial untuk bisa lanjut. Salah satu contohnya adalah kayak saham Java nih. Langsung aja ke biar keinget ya contohnya gitu. Jadi setelah di Java, INKP kemarin, jadi ketika saham tersebut udah mulai tertahan di habis breakout, tapi nggak cepet-cepet lanjut gitu. Nah dia biasanya akan adanya ngebentuk base terlebih dahulu, tapi kalau base ini kuat di atas yang tadi dia sudah breakout, itu dia potensial untuk lanjut gitu. Nah ini kita masih bisa lihat nih nanti pergerakan selanjutnya dari saham Java ini. Saya waktu itu saya dari saya sendiri Java itu harus bisa breakout di 17.25 terlebih dahulu ya, di resisten kuatnya gitu. Nah jadi ini tertahan dan potensi ini masih ada potensi sih sebenarnya kalau itu. Nah jadi itu mungkin salah satunya ya kalau dari sisi teknikal, dari candlestick-nya gitu. Nah, kalau di teknikal sendiri banyak ya hal-hal yang bisa kita baca dari candlestick, dari price movement gitu, dari indikator ya. Jadi saya pure menggabung. Kalau dari teknikal sendiri saya sebenarnya jarang melihat kayak bentuk bid offer bagaimana broker summary, itu saya jarang melihat. Saya benar-benar yang pure kalau dari membaca pergerakan harga itu pure dari sisi teknikal, bagaimana pola candlestick, terus juga indikator sama price movement-nya bagaimana gitu. Nah, kembali lagi dulu ke IHSG, nanti kita akan bahas saham-sahamnya satu per satu juga ya. Nah, ini yang Nah, ini secara potensial kalau dalam keadaan yang memang ekonomi akan lanjut recovery di tahun 2022, target terdekatnya ya kalau dari saya sendiri ya pergerakannya bisa mungkin kalau para analis cukup tinggi-tinggi ya untuk targetnya ke 7.500 sampai 7.600. Menurut saya ini bisa ke 7.300 terlebih dahulu. Secara teknikal sudah terkonfirmasi bahwa pasar ini sudah bullish seperti itu. Ini cukup terkonfirmasi buat saya sendiri. 7.300 udah menjadi hal yang luar biasa bagi IHSG, bisa ke level 7.300 untuk jangka mediumnya ini, untuk medium termnya seperti itu sih. Nah ini selama dia, jadi IHSG akan kalau dari sekarang yang bisa saya ceritakan dari sisi candle-nya, ketika dia bisa membreakout di level 6.755
ini akan adanya euforia baru, di mana euforia baru ini akan dilanjutkan dengan bukan tidak mungkin akan ada kenaikan seperti ini lagi gitu ya. Jadi kalau selama dia masih tertahan di sini, kita ya masih wait and see juga gitu. Wait and see-nya dalam adalah karena ini Omicron masih menjadi bayangan saya. Nah, Omicron ini juga masih menjadi salah satu pengganggu nih buat kinerja pergerakan harga sahamnya. Nah, tapi kalau IHSG-nya sudah nge-breakout 6.755 ini, akan adanya euforia baru di mana bukan tidak mungkin pergerakannya akan cukup volatil untuk terus menguat ke level-level di atas 7.000 seperti itu. Berarti sekarang waktunya kumpulin blue chip ya Mbak Rahma ya? Kalau untuk memang sudah waktunya untuk diambil seperti itu. Jadi kalau di saat ini bisa dilakukan spekulasi buy dan akumulasi buy terlebih dahulu gitu. Jadi kita juga sambil menunggu konfirmasi. Sebenarnya ada satu lagi di cara trading plan itu ya, ada yang namanya buy on breakout, ada yang namanya spekulasi buy, ada yang namanya buy on weakness gitu ya. Nah, tidak masalah sebenarnya kalau kita buy on high and sell on high gitu. Ada yang orang maunya udah breakout gitu. Nah, kalau udah breakout itu justru lebih terkonfirmasi. Tapi kalau untuk mau dilakukan pembelian sekarang itu nggak masalah selama tetap menjaga level stop loss-nya. Karena seoptimis apapun kita terhadap pergerakan harga saham atau bagaimana potensi saham tersebut akan menguat di kemudian hari, tetap yang namanya risiko kontrol itu harus tetap dijalankan. Itu ya Pak ya. Oke, Mbak Rahma ada yang nanya nih Mbak Rahma. Tadi kan bahas tentang call. Kenapa saat ini kan harga call naik terus, tapi harga saham call-nya tidak begitu seirama dengan harga pasar? Call sendiri yang kemarin naiknya tinggi ya. Oke, kenapa saat ini harga call-nya naiknya cukup tinggi, tapi harga saham call-nya itu kenaikannya nggak yang terlalu signifikan juga ya. Ya, nah, betul. Kemarin sebenarnya dari sisi globalnya sendiri, call tetap dilakukan kebutuhannya untuk demand-nya cukup menguat seperti itu, karena masih adanya pengaruh iklim juga, musim dingin juga seperti itu. Jadi terus ada dari Cina sendiri adanya dari sisi manufakturnya itu produksi baja. Nah, itu yang memerlukan call juga seperti itu. Jadi sorry sebentar ya. Sorry sebentar. Ini jadi untuk harga call sendiri kemarin kenapa di saham call di dalam negeri justru nggak terlalu menguat signifikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu itu ada berita terkait larangan ekspor ada kebijakan larangan ekspor dari pemerintah Indonesia untuk call dalam negeri seperti itu. Nah, tapi saat ini setelah berita itu keluar, itu memberikan direspon cukup negatif ya sama saham-saham call-nya sendiri gitu, sampai untuk beberapa sahamnya itu membentuk harga lower low terbaru seperti itu ya. Nah, contohnya seperti PTBA kemarin tuh yang penurunannya cukup lebih dalam dari yang lainnya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini setelah kemarin, jadi secara kecenderungannya, kalau saham-saham call ini ketika diberikan katalis negatif, dia penurunannya akan membentuk gap down gitu. Jadi ketika dia diberikan katalis yang positif, kenaikannya itu cukup signifikan ya pembelian. Jadi bisa kita perhatikan bahwa concern para investor pada saham-saham energi ini, terutama di call ini, cukup kuat. Keyakinan untuk kenaikannya ketika ada katalis positif cukup kuat,
keyakinan pada penurunannya kalau ada katalis negatif juga cukup kuat. Jadi di saat ini para investor buru-buru pada keluar dari saham-saham qual ini gitu ya. Nah, pas itu keluar lagi berita kalau beberapa negara seperti negara Jepang itu dan Korea itu menyayangkan ya terkait dan minta untuk bisa dievaluasi lagi nih untuk kebijakan Pak Indonesia melarang adanya ekspor gitu. Nah, jadi dari itu yang menjadi katalisnya kenapa harga saham kol di dalam negeri masih belum bisa naik cukup signifikan. Di satu sisi dari pemerintahnya yang tidak memberikan sentimen positif, tapi dari luar negerinya yang adanya demand untuk harga permintaan terhadap kol ini masih meningkat di luar negeri. Jadi ya Mas itu ya yang pemberatnya adalah kebijakan tadi gitu. Kalau jawabannya adalah tadi kebijakan tadi yang jadi harga kolnya naik karena harga seperti yang kita tahu nih ilmunya adalah kalau permintaannya itu tinggi, demand-nya tinggi tapi produksinya rendah itu kan harganya tentu akan tinggi. Nah, itu yang menjadi akibatnya. Jadi barangnya dikit tapi yang minta banyak gitu. Jadi membuat harganya tinggi. Nah, harga kualnya memang tinggi, tapi dari sisi dalam negerinya ini nih yang masih terhambat dari kebijakan ekspornya tadi. Itu ya jawabannya. Oke, Mbak Rahma. Ya. Nah, ini kita kembali lagi ke IHSG-nya. Mungkin itu ya yang insight yang bisa saya berikan nih terkait proyeksi IHSG selanjutnya. Jadi untuk saat ini bisa dilakukan akumulasi atau dilakukan spekulasi buy atau enggak masalah ketika sudah terjadi konfirmasi adanya bullish di market untuk untuk bisa buy high dan sell high seperti itu. Itu enggak masalah juga seperti itu sih. Itu ada berbagai macam tergantung dikembalikan lagi kepada trading plan masing-masing dan bagaimana kontrol risk-nya seperti itu dari para investor. Nah, kita kembali lagi nih ke pembahasan. Jadi bagaimana untuk Januari efek di Indonesia sendiri gitu ya? Emang ini jadi di Indonesia kalau di luar negeri justru yang naik adalah saham-saham di dalam negeri, saham-saham di second liner dan third liner. Nah, justru di kemarin kita yang kenaikan IHSG ditangkap cukup signifikan karena kenaikan blue chip-nya gitu. Karena kenapa? Yang dianggap kemarin sebagai permulaan. Jadi sebagai permulaan dari window dressing yang dianggap gagal. Padahal ya secara statistik IHSG tetap naik-naik juga gitu kemarin. Nah, jadi orang di awal Januari kemarin adanya euforia baru untuk bisa memulai di tahun yang baru pada saham-saham blue chip. Nah, sebenarnya ini Januari efek kalau kita katakan dia mitos atau sebenarnya real seperti itu ya. Nah, kalau dilihat nih, ini saya ada data saya buka data untuk di ininya dulu deh. Buka data statistiknya dulu. Nah, kalau secara statistik ya kita bisa kalau kita bicara terkait seasonal atau hal-hal seperti itu kita juga harus data ya. Nah, kemarin sebenarnya ya sih kalau dikatakan bullish ya tetap bullish gitu. Selama 30 tahun terakhir mau bagaimanapun kondisinya market di pasar dari 25 tahun itu cuma ada 1 tahun yang tidak adanya kenaikan pada IHSG di tahun tersebut pada bulan Desember di tahun tersebut seperti itu. Jadi secara statistik memang IHSG akan selalu bullish di bulan Desember gitu ya. Nah, di bulan Januari ini sebenarnya kenaikannya ini enggak yang terlalu signifikan juga. Buktinya ada di bulan-bulan lain yang bisa menghasilkan return yang lebih besar gitu ya, seperti ini di bulan Juni. Nah, jadi di bulan Juni ini seperti yang saya bilang tadi kan ya, jadi orang pada jual di bulan Mei, terus dia mulai buyback bulan Juni. Bulan untuk melakukan adanya buyback gitu. Jadi ketika memberikan return positif
secara rata-rata bulan Januari ini nggak lebih tinggi kalau dari datanya selama 25 tahun dari bulan Juni sama bulan Juli justru juga masih tinggian bulan Juli gitu. Jadi bulan Juni dan bulan Juli ini sebagai buyback dari saham-saham di di indeks tersebut gitu. Nah, ini secara 25 tahun. Ini IHSG secara 20 tahun justru lebih rendah ya. Tadi 64%. Kalau secara 20 tahun artinya market di Indonesia 20 tahun terakhir IHSG cuman ya paling 60% aja nih adanya IHSG bullish di bulan Januari ini gitu. Terus di tertinggi justru adalah di bulan Juli lagi. Memang Juli justru lebih baik di bulan Juli ini ya karena adanya tadi yang saya bilang adanya buyback gitu. Nah, terus di 10 tahun terakhir ada peningkatan ya artinya ketika 20 tahun terakhir ya kan kalau 20 tahun terakhir itu mungkin ekonominya tidak bisa kita sepadankan dengan tahun-tahun saat ini juga ya gitu. Nah, di 10 tahun terakhir yang mungkin biasanya kalau para analis atau para research gitu mengamati itu ya tidak yang 1 tahun terakhir ke belakang aja, tapi tidak yang jadi adanya perbandingan antar tahun karena dari tahun-tahun tersebut memiliki historinya sendiri dan bagaimana market berjalan di tahun-tahun tersebut. Nah, di 10 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2022 ini itu ya sekitar 70% lah ada kemungkinan untuk bisa terjadinya Januari efek ini. Nah, di 5 tahun terakhir dengan ekonomi yang mungkin bullishnya adalah di bulan-bulan 2018 di tahun-tahun 2018 sama tahun 2019 ini ya karena memang di 2 tahun ini kalau saya lihat itu ada ini 2018 itu 2017 sama 2018 itu sebagai salah satu peak gitu ya. Jadi ada kenaikan juga di tahun tersebut dan mulai melandai itu di tahun-tahun 2019 dan dikonfirmasi penurunannya dan diberikan adanya trigger juga karena COVID di tahun 2020 gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat data statistik ini yang bisa kita perhatikan dari data statistik ini, artinya Januari efek kalau secara statistik kemungkinan besar akan terjadi, tapi tidak yang selalu gitu. Nah, daripada kita pusing-pusing nih, emang akan terjadi atau enggak sih emang Januari efek bakalan ada apa enggak sih? Lebih baik adalah kita lebih mengedepankan bagaimana analisa kita terhadap sektor yang sedang memiliki potensial upside atau pada saham-saham tertentu yang memiliki potensial upside gitu ya. Jadi itu mungkin jawabannya ya. Daripada kita ya Pak, ada potensial terjadi sekitar 60 secara data, potensial terjadinya artinya ini sekitar 60 sampai 70% akan terjadi untuk penguatan di bulan Januari. Tapi tentu tidak selalu terjadi karena ada beberapa tahun dari berbagai kondisi ekonomi di tahun 2017 ini ada penurunan, di tahun 2021 dari 2020 ada penurunan, di tahun 2011 ada penurunan. Jadi tidak selalu terjadi akan adanya Januari efek, tapi potensial ada sekitar 60-70%. Nah, itu yang menariknya ya. Jadi daripada kita pusing nih, ini bakal terjadi atau enggak, lebih baik kita memfokuskan diri pada analisa baik itu sektor atau saham yang memiliki potensial upside di tahun tersebut. Itu kuncinya ya. Nah, terus kita balik lagi nih ke materinya. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi kalau ditanya apa Januari efek ini cuma mitos apa beneran? Ya beneran gitu. Ada secara statistik ini terjadi, tapi yang tidak selalu seperti itu. Nah, ini terjadinya ternyata kalau secara histori itu ilmunya dia terjadi pada saham-saham yang di second liner dan third liner, justru untuk saat ini di Indonesia sendiri terjadinya adalah di saham-saham yang berkapitalisasi yang besarnya seperti itu. Nah, ini kan bagaimana nih IHSG Januari efek yang terjadi di Indonesia sekarang? Pertama,
adanya mulai ada saham-saham ini beberapa mulai untuk adanya pola uptrend gitu ya. Nah, mungkin ini beberapa sahamnya apa? Semalam saya kayaknya udah banyak juga. Jadi di 2021 kemarin dia saham-sahamnya pada sideways. Nah, di awal tahun ini saham-sahamnya ini sudah mulai pada membentuk udah pada membreakout, udah pada adanya potensial untuk reversal seperti itu. Jadi memulai pola uptrend-nya. Misalnya pertama Kasih bocoran Mbak Rahma, apa aja yang potensi upside tadi saham-sahamnya? Ini kita nih misalnya kalau dari saham-saham kecilnya dulu ya, saham kecilnya yang kapitalisasinya tidak terlalu cukup besar ini justru kemarin ada BBHI ya. BBHI ini kenaikannya pas di awal tahun Luar biasa ya BBHI. luar biasa. 10.000. Saya waktu itu BBHI ada rekomendasi untuk ini waktu itu karena ini job desk ya, ini bukan arahan beli. Sekali lagi untuk online class hari ini itu bukan arahan beli atau arahan untuk melakukan transaksi seperti ya, semuanya disclaimer on. Ini waktu itu saya sebagai job desk investor relation ada mengeluarkan rekomendasi BBHI, siapa yang bisa waktu itu ya di harga-harga segini nggak ada yang berpikiran untuk memberikan anjuran untuk melakukan pembelian gitu. Nah, tapi ini saya ada rekomendasi beli di 7.000 sampai 7.200 gitu. Itu udah hold aja gitu. Nah, ternyata benar naik ya. Jadi ini di awal tahun beberapa saham di awal tahun memulai untuk pola uptrend gitu. Baik di saham blue chip maupun di saham yang second liner dan third linernya. Contoh ini di saham BBHI. Mungkin ada beberapa ini yang ikut boleh minta di sahamnya ditampilkan. Nah, ini satu BBHI dia memulai untuk adanya pola uptrend di di bulan Desember bulan Januari ini membentuk potensial upside. Terus saham-saham kecil kemarin ada hal menarik nih dari saham-saham poultry, saham-saham poultry yang sudah sekian lama kena konsolidasinya cukup lama, penurunannya cukup signifikan, tapi pas di akhir-akhir bulan Desember sudah mulai tertahan, dan di Desember ini sudah mulai adanya pola belum kita katakan terkonfirmasi pola pembalikan arah, tapi sudah mulai yang tadi saya katakan beberapa saham di bulan Januari ini memulai bentuk uptrend-nya, pola uptrend-nya. WMPP ya, ini salah satu WMPP itu dia masih ada penurunan juga. WMUU. Nah, ini yang saya katakan tadi justru di saham-saham yang tidak terlalu besarnya, yang saham-saham kecilnya itu kenaikannya masih yang belum signifikan. Atas ya, masih terbatas. Justru kebalikannya. Nah, ini kan yang di poultry-nya yang saham kecilnya ya, WMPP mau WMUU-nya gitu. Nah, kita lihat yang saham gedenya, si Java-nya itu. Nah, si Java-nya ini di awal ini sebentar. Tanggal 30, tanggal 3. Nah, di bulan 3 ini ada respon positif juga, dan yang ini Java ini bisa dilakukan Layarnya belum keganti Mbak Rahma, screen chart-nya. Nggak terganti ya? Ya, masih yang PowerPoint. Oke, lupa, maaf ya. Nah, ini tadi berarti yang WMPP, WMU juga nggak kelihatan ya? Nah, ini kayak saham-saham yang memiliki kapitalisasi ini sudah mulai adanya kenaikan yang membentuk pola-pola untuk adanya upside seperti itu. Nah, terus juga di saham INKP. Nah, di saham INKP juga setelah ada kenaikan ya di tanggal 27-nya itu, dan mulai tertahan lagi ada penurunan.
terus ngebentuk base, ternyata dia di tanggal 3 ini juga adanya potential upside ya untuk melanjutkan kenaikan. Terus ada saham apa lagi? Nah, jadi memang di saham justru yang saya perhatikan di bulan Januari ini sepanjang yang sudah berjalan di awal minggu pertama di bulan Januari ini, beberapa saham blue chip yang kemarin penurunannya atau masih konsolidasi di tahun 2021 sampai akhir tahun, itu di tahun 2021 ini seperti yang di PPT tadi the beginning of the uptrend, polanya gitu, udah mulai ngebentuk. Dan yang paling kemarin ada kenaikan cukup signifikan juga dari saham BBCA gitu ya. Nah, saham BBCA ini didukung kemarin pas di bulan Januari dilakukan akumulasi yang cukup besar-besaran sama asing gitu ya. Jadi kemarin untuk inflow-nya sendiri itu ada sekitar 700 miliar ya, kalau nggak salah itu di hari kemarin. Nah, tapi BBCA ini mendominasi sekitar 470 miliar gitu. Jadi hampir setengahnya inflow yang masuk kemarin, jadi IHSG kemarin didorong oleh pergerakan si BBCA ini. Nah, ini di tanggal 3 Januari dan tanggal 4 ini sebagai bentuk konfirmasi untuk lanjutan untuk uptrend dari saham BBCA juga. Jadi itu yang saya perhatikan, si saham-saham yang second liner dan third linernya justru yang males manggung nih di awal tahun ini, karena ya seperti yang saya bilang tadi, buat apa orang juga kalau saham blue chipnya lagi naik masih menghiraukan si saham-saham yang beresiko tingginya ini, mending dia juga masuk ke dalam saham tersebut seperti itu. Jadi kalau saham-saham lagi yang manggungnya saham blue chip ya kita flow the market aja gitu. Jadi yang pertama yang saya perhatikan adalah stock start the beginning of uptrend. Jadi saham-sahamnya ini yang kemarin sudah tertahan memulai untuk adanya uptrend di bulan Januari ini. Terus yang nih juga ada dengan bad news ini sama dengan hunting bargain ya. Jadi kemarin pas saham Koal itu kan ada katalis negatifnya. Nah, itu justru bukan dijadikan orang-orang pada takut buat masuk ya, terutama dari para institusinya gitu. Justru dijadikan sebagai hunting bargain atau mengambil saham di harga murahnya. Artinya apa? Di situ adanya optimisme atau psikologis yang baik dari para pelaku pasar gitu. Dengan adanya January effect ini, ini orang tuh mikirnya ambil aja lah, ini lagi momentumnya, ini bukan ini kalau turun justru ambil. Nah, itu psikologis yang dipengaruhi oleh January effect yang sedang berjalan di Indonesia saat ini, itu yang saya katakan. Terus adanya tadi ada capital inflow yang bertambah, capital inflow increase gitu ya. Nah, kayak tadi yang BBCA mulai saham-saham di blue chipnya ini BBCH, Arto, nah itu mulai diakumulasi secara besar-besaran juga sama asing ya. Itu kemarin BBCH sama Arto ya yang dua teratas untuk inflow terbesarnya di market kita kemarin seperti itu. Nah, adanya volume udah mulai masuk lagi nih, adanya volume yang bertambah dan concern para investor yang kembali gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di kemarin itu volumenya belum pada ada nih teman-teman semua. Jadi volumenya baru pada bertambah di bulan-bulan di awal tahun ini gitu. Jadi dengan adanya pertambahan volume ini yang bisa kita baca adalah adanya concern para investor yang kembali pada saham tersebut seperti itu. Jadi terus saham apa lagi ya? Misalnya kemarin kalau BBRI sudah rata-rata itu saham yang kemarin landai dari sisi volumenya juga itu sudah mulai kembali lagi adanya pertambahan volume seperti itu. Nah, ini volumenya juga udah mulai terlihat solid lagi ya. Ini udah mulai terlihat solid lagi nih setelah ada penurunan, ini masih cukup solid untuk pergerakannya. Terus saham, coba kita lihat saham ACES. Nah, ACES juga kemarin ada katalis negatifnya terkait
sahamnya itu terkait dia ada penutupan gerai, tapi justru itu dimanfaatkan untuk ambil dan saat ini, nah ini ACES kita spekulasi nih, kalau bentuk-bentuknya kayak gini, seperti yang saya bilang dia habis nge-breakout ya, dia habis nge-breakout. Layarnya belum keganti, Mbak Asis. Oh belum, Ya. tapi di sini sudah. Oke. Nah, seperti ini, seperti saham di ACES juga ya, ini dia ada resisten di segini nih. Jadi di harga saat ini sebenarnya belum terkonfirmasi, mungkin ya lebih baik kayak tunggu di breakout 1420-nya ini. Nah, ketika kalau di 1420-nya ini sudah mulai tertahan, seperti yang saya bilang tadi, salah satu triknya dia potensial ada penguatan seperti itu untuk saham ACES. Ini secara trennya masih baru memulai uptrendnya juga nih untuk saham ACES sudah baru memulai untuk masuk juga. Nah ini volumenya juga mulai ada lagi gitu. Jadi yang seperti saya katakan di 4 tadi ya yang menurut saya terjadi pada IHSG di Januari efek ini. Mulainya saham-saham membentuk pola uptrend, justru kalau ada bad news dijadikan sebagai pembelian saham di harga-harga murah karena adanya psikologis yang baik dari para investor mengenai Januari efek ini, terus adanya pertambahan dan modal, adanya capital inflow yang masuk baik dari foreign maupun domestik, terus adanya volume yang mulai bertambah dan kembalinya concern para investor. Jadi itu yang sesuai materi hari ini, efeknya apa? Ini efeknya yang terjadi di awal tahun 2022 ini seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri minggu depan itu sebagai bentuk konfirmasi nih, minggu depan ini. Jadi kalau minggu depan tadi yang saya katakan dia bisa nge-breakout di 6.700 55 tadi itu akan memulai konfirmasi dan euforia baru untuk adanya tren bullish ya, mungkin akan berlanjut karena kita kemarin tertinggal, karena kita ngerasanya kemarin kan tertinggal ya di bulan Desember kemarin ya, seperti dia kalau data statistiknya biasanya terhenti di akhir minggu ketiga di bulan Januari ya, mungkin akan adanya lanjutan sampai bulan Februari tersebut. Nah, mungkin salah satu triknya juga bisa ambil kayak di harga-harga sekarang. Nah, itu ya karena yang diperdagangkan sekarang concernnya lagi ke blue chip, kita kayak bisa swing aja 1-2 minggu, tinggal taking profit ya. Mungkin kayak ya dapat 3-5% dalam seminggu, itu kan hitungannya udah cukup besar juga gitu kan. Nah, kalau di deposito 2% kita dapat berapa tahun gitu. Nah, ini di pasar saham dengan 2-5% kita dapatnya ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Mungkin salah satunya kalau yang mau trading tadi ada yang bisa buy on breakout, buy on high, sell on high untuk bisa confirm, atau bisa dilakukan spekulasi di harga sekarang dan dilakukan swing gitu sih salah satu triknya ya. Nah, ini mungkin pembahasan mungkin ya di hari ini saya bahasnya utamanya memang Januari efek ya. Jadi di Januari efek, tapi saya mungkin mau menambahkan juga materi dari sisi bagaimana outlook para sektoralnya seperti itu ya. Nah, jadi di sektornya sendiri nih yang berkemungkinan itu kalau dari yang saya lihat, pertama itu adanya kemarin mungkin ada yang pernah baca juga, adanya perpanjangan insentif pada sektor di properti sama di otomotif ya, di kendaraan bermotor gitu. Nah, ini hal yang baik nih buat duanya karena di insentifnya itu diperpanjang. Ini sudah berganti ke PPT ya? Masih PPT, Mbak? Ini masih ya. PPT. Ya. Nah, ini ya yang pertama bisa diperhatikan seperti sektor-sektor di manufaktur. Seperti yang kita tahu juga ada satu quotes yang saya pahami juga, kalau mau cari saham yang mau naik adalah carilah saham yang belum naik gitu. Nah, sektor-sektor di manufaktur terus, nah itu kenaikan itu masih belum yang cukup signifikan, tapi sudah adanya katalis positif ya untuk saham-saham di sektor manufaktur ini gitu.
Jadi terutama di barang baku, di basic industry, sama dari sisi konsumsinya juga gitu. Nah, jadi optimisme ini saya tampilkan ada kalau kita bicara tentang optimisme itu ada yang namanya indeks PMI. Jadi indeks PMI ini, indeks PMI ini masih berusaha ekspansif juga gitu ya, dari sisi indeksnya sendiri, artinya para manajer investasi juga ini masih adanya optimisme untuk pergerakan ekonomi selanjutnya dari sisi manufakturnya gitu. Jadi terus juga ada pertambahan dari sisi pen-nya itu ada insentifnya diperpanjang sampai bulan Juni untuk kendaraan bermotor sama properti gitu. Nah, itu hal yang baik juga buat sektor-sektor terkaitnya ya untuk di properti, walaupun ya saat ini memang kalau kita lihat propertinya sendiri kenaikannya masih belum cukup signifikan juga, tapi secara katalis sudah ada diberikan katalis positif juga. Terus juga dari sisi manufaktur secara optimisme dari data PMI-nya ini masih cukup ekspansif juga gitu. Nah, yang kedua itu adalah di sektor perbankan ya. Nah, sektor perbankan ini ada katalisnya terkait tingkat suku bunga yang rendah, sehingga peminjaman atau loan growth itu juga adanya peningkatan gitu. Jadi kalau loan growth-nya seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika suku bunga itu rendah, pertama akan membuka peluang untuk para institusi melakukan ekspansi seperti itu. Karena kenapa? Adanya pinjaman yang rendah juga gitu. Jadi dengan dia memanfaatkan pinjaman yang rendah ini untuk mendapatkan pinjaman, dan uangnya bisa dilakukan untuk kegiatan ekspansi seperti itu. Jadi dengan tadi mana sih ini? Interest-nya. Nah, ini kan ada penurunan, tapi walaupun yang saat ini tidak hitungannya ini suku bunga terendah di Indonesia ya saat ini ya 3,5% itu, jadi masih dimanfaatkan dari para pelaku institusinya ini untuk melakukan ekspansi tadi. Nah, pinjamannya ternyata secara data pinjaman atau loan growth ini masih terus bertambah. Artinya kalau loan growth ini terus bertambah akan memberikan pendapat juga bagi sektor-sektor di emiten perbankannya ini gitu. Jadi secara katalis untuk perbankan ini selama loan growth ini selama interest rate ini tidak dinaikkan, potensialnya masih terus menguat ya untuk perbankan. Dan dari sisi lain di perbankan sendiri juga diproyeksikan di tahun ini ya akan yang di tahun 2022 ini nanti di bulan sekitar Januari atau Februari bakal keluar laporan keuangannya. Dari sisi pendapatan ya diproyeksikan akan meningkat karena adanya pertambahan loan growth ini gitu Pak. Nah, itu yang bisa diperhatikan juga ya. Nah, terus habis itu dari sisi digitalisasi juga nih, ini hal yang menarik, saya juga sering beberapa kali mengatakan terkait digitalisasi ini, ada yang udah mungkin baca juga terkait adanya kehadiran 5G di Indonesia nih nantinya. Artinya kalau digitalisasi sekarang kan apa-apa serba online ya, orang mau beli apa-apa sekarang serba online, nggak terpaku lagi harus datang ke tempatnya. Terus artinya apa? Ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bagi saham-saham di infrastruktur, khususnya di subsektor telekomunikasi seperti itu. Karena adanya pertumbuhan untuk konsumsi telekomunikasinya ini gitu. Nah, ini terkaitnya adalah ke saham-saham yang baik di jasa telekomunikasinya maupun ke jasa yang menaranya gitu. Tentunya kalau provider kan memerlukan adanya menara juga ya untuk jaringan seperti itu. Nah, itu yang bisa diperhatikan tadi dari sisi sektor manufaktur, terus properti, terus juga digital, yang infrastruktur telekomunikasi dan menaranya juga, sama
perbankan ya. Nah, kalau sisi komoditasnya sendiri nih, kalau tidak lengkap rasanya kalau kita udah berbicara panjang lebar juga, tapi kita melupakan satu booster yang memang menjadi booster utama, yaitu adalah komoditasnya sendiri seperti itu. Nah, kalau di komoditasnya sendiri, nah ini kalau dari sisi sawit ini cukup menarik nih. Kalau dari sisi sawit itu sebenarnya kalau saat ini memang belum ada kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan ya masih adanya terhambat terkait produksinya juga gitu. Jadi produksinya ini masih belum yang bisa stabil dikarenakan adanya faktor cuaca juga. Nah, ini memang tapi secara proyeksinya di saham-saham sawit ini dari pemerintah sendiri memfokuskan untuk adanya relaksasi di tahun 2022 untuk bisa mendukung relaksasi untuk produksi CPO ini. Terus yang kedua juga kan kita seperti yang kita tahu juga akan ditingkatkan menjadi B40 juga nih untuk biodieselnya B40. Dan yang terakhir itu di tahun 2000, mungkin ini jangka panjangnya ya. Ini secara jangka panjang dari pemerintah Indonesia sendiri memfokuskan kalau inginnya ini karena kita melihat sawit apa ya untuk perkebunan kelapa sawit ini juga banyak di Indonesia, jadi menargetkan di tahun 2045 di mana yang digembor-gemborkan juga sebagai tahun Indonesia emas di tahun 2045 ini. Halo, Mbak Rahma. Putus-putus ya sinyalnya. Halo teman-teman. Mungkin Mbak Rahma agak sedikit gangguan sinyal. Suara saya jelas atau putus-putus juga ya? Jelas, Om. Jelas ya. Mbak Rahma mungkin ada sedikit gangguan sinyal ya dari sana. Tadi saya rekap sedikit. Mbak Rahma ada masalah mungkin di jaringannya, bahwa Januari efek ini kemungkinan akan terjadi dan memang ada peluang 65-70% di Januari akan terjadi. Karena memang Desember kemarin window dressing yang tadinya digadang-gadang akan puncak kenaikan blue chip, tapi ternyata sudah terjadi early window dressing di bulan Oktober dan November. Jadi Januari ini sepertinya akan menjadi momen payback ya. Halo Mbak Rahma. Itu di mana ya? Saya tiba-tiba tadi terputus ya? Iya, tadi tiba-tiba terputus. Ya, itu tadi berhentinya di mana ya? Saya kira terputus tadi kita sampai pada saat bahas CPO ya. Lagi bahas CPO. Oke. Berarti saya takutnya tadi pembahasannya sangat jauh gitu, tapi ternyata masih di CPO ya? Ya, baru di CPO. Oke, ya. Tadi udah mendengar yang penjelasan yang terkait di 2045-nya atau belum ya? Baru itu, pada saat 2045 kemudian terputus. Oh, oke. Jadi ya melanjutkan nih. Jadi tadi selain secara short term-nya selain di tahun 2022 ini pemerintah dari Indonesia memfokuskan terkait relaksasi produksi di sawit-sawitan ini, terus juga akan meningkatkan biodiesel ini menjadi B40. Nah, di secara jangka panjangnya karena melihat dari potensial yang terjadi di pasar Indonesia saat ini dan bagaimana pertumbuhan perkebunan sawitnya ini menargetkan di tahun 2045 yang dimana digembor-gemborkan menjadi tahun emas Indonesia emas di 100 tahun Indonesia Indonesia sebagai pasar sawit atau pusat produksi sawit terbesar dengan memiliki 50% pangsa pasar di seluruh dunia gitu. Jadi ya itu ya dari sawit sendiri potensialnya seperti itu. Nah, itu bisa diperhatikan untuk harga-harga saham sawit, harga-harga emiten di perkebunan sawit juga nih. Kita lihat contohnya di saham ini udah berganti menjadi trading view ini Stockbit. Ya. Oke. Kita coba cek satu persatu nih untuk Nah, untuk di
Oke, ini juga di tanggal, walaupun ini agak tertinggal juga ya untuk responnya, tapi udah memulai adanya potensi yang positif juga nih tapi masih belum confirm. Jadi kalau di ini bisa diambil mungkin di Fibonacci 50%-nya ini untuk saham LSIP ya, untuk bisa kalau dia mulai tertahan di atas 50%-nya ini, meskipun ada setelah ada breakout, potensial mungkin akan adanya breakout sampai ke area-area resisten di 1200 sampai 1250-nya ini. Nah, itu kalau mau di spekulasi buy sekarang itu nggak masalah, karena so far dia udah ada dua bottom yang tertahan di area Fibonacci di golden ratio 61,8%-nya ini gitu. Jadi ya potensial untuk melihat tadi juga dari bagaimana fokus pemerintah pada komoditas sawit ini ya gitu. Nah, kemarin kan pemerintah membatasi dari sisi kualitas, tapi justru adanya respon positif pada perkebunan kelapa sawit ini gitu. Jadi kalau ada dua, kalau mau beli on high, sell on high nggak masalah, atau mau dilakukan spekulasi buy di area sekarang karena udah adanya dua bottom yang mulai tertahan gitu. Jadi ketika dia sudah mulai reversal, potensial untuk bisa ke ini dulu nih Fibonacci di 50 ini gitu ya, di area-area sekitar 1230 seperti itu. Nah, itu untuk saham LSIP-nya. Terus untuk saham DSNG mungkin ya, DSNG yang tidak terlalu besar untuk kapitalisasinya. Kalau di CPO sendiri untuk market leader-nya itu adalah LSIP sama si AALI-nya ini ya. LSIP sama AALI. Nah, ini kalau DSNG mungkin lebih terkonfirmasi, ini juga dia mulai ada respon. Nah, ini sama ya, udah dua saham ternyata respon positifnya mulai di tanggal 6. Jadi ini pas di tanggal ISG justru sedang melemah ya ini. Pas saham LSIP menguatnya gitu ya. Nih. Ini dia udah mulai tertahan di resist minornya sekarang, jadi ya udah mulai menjadi level supportnya sekarang gitu ya. Mungkin ya dia ada ngebentuk base dulu ke level support di 510-nya ini. Kalau mau diambil nanti ya secara potensi ini udah dia memang kalau dari indikator belum yang confirm, dari MACD juga masih di zona downtrend ya, masih belum bisa melewati level 0-nya, masih belum bisa melewati 1 gitu. Nah, tapi kalau ngelihat dari sisi yang tadi saya katakan, volumenya ini udah mulai adanya, udah mulai masuk dan udah mulai solid juga di beberapa saham yang memiliki fundamental seperti itu. Terus coba kita lihat AALI-nya gitu ya. Nah, di AALI-nya sendiri konfirmasinya juga sudah cukup bagus. Ini dia ada resisten terlebih dahulu di 10.300, 10.350. Jadi ya batas kontrol risikonya adalah di 9.600 ini ya, 9.580 sampai 9.600 sebagai toleransinya gitu. Jadi ketika dia ada penurunan lagi tapi nggak ke support yang paling bawahnya ini, ke support yang bawah itu tertahan di sini ya, potensial untuk bisa mantul lagi sih sebenarnya dengan katalis yang ada tadi. Jadi so far kalau saya perhatikan justru malah saham-saham CPO ini responnya di 2 hari terakhir ini ya, dibanding yang saham-saham di blue chip lainnya yang udah ngerespon di tanggal-tanggal dari tanggal 3, justru saham di CPO ini secara serentak responsif di 2 hari terakhir ini. Terus kalau dari sisi koalnya sendiri, kalau dari komoditas koal, nah mungkin kalau dari harga batu bara ini sebenarnya ya seperti yang tadi dibilang, masih potensial untuk upside juga, masih ada potensi kenaikan karena adanya permintaan yang masih dominan ya dari luar negeri juga, masih
meminta untuk adanya produksi batu bara dari Indonesia sendiri. Kayaknya saya ada datanya juga untuk soalnya ini. Nah, ini nih orang jadi forecast-nya ini secara forecast untuk Indonesia sendiri ekspornya ini diperkirakan akan ada peningkatan permintaan ini 482 ton seperti itu ya. Jadi ya ini yang menjadi katalis positif buat pergerakan harga saham kol karena yang produksi itu kan Indonesia, Australia, Rusia. Nah, kemarin ada katalis negatifnya juga yang pas lagi kol turun karena Cina itu mintanya lebih banyak ekspornya minta dari Rusia gitu, bukan dari Indonesia. Nah, jadi ketika hal tersebut adanya produksi yang berlebih karena jaga-jaga untuk adanya peningkatan demand ya, tapi justru dari negara importirnya sendiri mintanya dari negara ekspor lain gitu, si Rusianya. Nah, itu akhirnya kemarin sempat jatuh untuk harga saham di call dalam negerinya gitu. Nah, tapi saat ini kembali untuk permintaan terbesar diproyeksikan secara forecast-nya ini permintaan dari Indonesia gitu. Jadi ya secara sentimen memang masih cukup baik untuk saham di saham energi di tadi di sawit sama di saham koal. Terus juga komoditas satu lagi yang menjadi komoditas kebanggaan Indonesia juga adalah nikel gitu ya. Nah, nikel sendiri ini ada penutupan ekspor ya, sebenarnya ada penutupan ekspor dari pemerintah Indonesia dengan kadar yang cukup rendah, jadi sekitar 30-40% dengan tujuan untuk melindungi cadangan nikel di dalam negeri gitu. Jadi untuk ekspornya ini enggak yang barbaran lagi, nggak bisa gitu karena justru lebih melindungi untuk adanya cadangan di dalam negeri. Di satu sisi adanya pembangunan untuk pembangunan ini pabrik baterai gitu. Nah, itu yang menjadi katalis positif. Nah, ini ketika nanti ini sudah jadi pembangunan pabrik baterai yang sudah selesai, apalagi ditambah dengan adanya yang kemarin katalis yang gembar-gembor juga mobil listrik. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu katalis positif juga. Nah, jadi kalau dari sisi komoditas yang perlu diperhatikan ini adalah sawit, koal, sama nikelnya ini gitu. Ya, mungkin itu semuanya yang dari sisi yang terjadi di tahun 2021 sudah saya jelaskan insight-nya, terus juga bagaimana proyeksi di tahun 2022, terus juga saya sudah menjelaskan bagaimana dampak dari apa sih Januari Effect dan apa dampaknya dan kenapa terjadi dan bagaimana dampak yang terjadi saat ini di Indonesia dan outlook dari sektoral dan komoditas. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk Terima kasih Mbak Rahma. Ini ada 4 pertanyaan Mbak, nanya saham nih. Ada yang nanya BRIS, SMGR, UNVR, dan CSRA. Oke, baik. Pertama dari apa dulu nih? BRIS dan SMGR. BRIS sama SMGR terlebih dahulu ya. Oke. Nah, BRIS ini kayaknya ya agro itu malah jadi ya sangat ada salah satu pola yang namanya double top atau triple top seperti itu ya. Jadi ketika suatu saham itu sudah membentuk tiga peak. Nah, ketika di peak 3 ini dia ada penurunan, itu jangan diambil dulu gitu ketika dia sudah ada penurunan lagi dari peak ketiga. Hal yang baik adalah ketika dia sudah membentuk 2 peak sebelumnya dan dilanjutkan dengan kenaikan, itu potensial untuk upside. Tapi ketika dia penurunan akan dilanjutkan menjadi downtrend gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika suatu saham yang sudah mulai konsolidasi, dia sudah membentuk ada resisten kuat. Kita katakan resisten kuat itu sudah membentuk adanya 3 peak ya di area tersebut gitu. Nah, ini cukup menjadi resisten kuatnya dan dia tidak kuat lagi untuk nge-breakout, justru jadinya akan membreakdown. Itu salah satu ilmunya ya. Jadi triple atau double top itu
ketika dia sudah ngebentuk dan ada penurunan, hati-hati untuk kembali adanya downtrend atau lanjutan retracement pada saham tersebut, seperti itu. Jadi dari sisi BRIS ini kalau mau ya polanya mungkin dia akan kembali lagi mengikuti bagaimana histori yang udah dia lakukan kemarin ya. Ya, jadi kemarin ada dia kenaikan, ini membentuk peak pertama nih di resisten. Jadi ada saat ini di resisten 1920 1920 di area-area 1920 sampai 1950 ini sebagai area peak pertamanya gitu. Jadi kalau dia hal yang bagus ketika dia membentuk peak, tidak membentuk peak tapi justru membreakout dan lanjut membentuk peak di atas resisten yang sudah terbentuk saat ini gitu, di atas 2200. Nah, jadi kalau untuk saham BRIS ya potensialnya ada dua potensi gitu. Dia bisa balik lagi dulu ngebentuk peak baru ngebentuk peak yang semula yang habis retrace di 1920, nanti dia turun lagi ke area supportnya sekarang udah di area supportnya ya, di area sini 1740. Jadi berjaga-jaga ya di area-area 1730 sampai 1740 ini, seperti itu. Nah, jadi mulai di area tersebut kalau mau dilakukan spekulasi buy ya potensial paling enggak baliknya ke sini lagi nih ke 1920 ini ya bisa kalau mau dilakukan spekulasi buy dengan risk control di area 1720 sampai 1730. Nah, itu swing aja mungkin sampai ke sampai ke 1900. Kalau nggak nyampe, kalau misalnya di sini udah mulai ada turun, mulai keluar dulu gitu. Jadi ini kan ada resisten minornya ya di sini. Jadi ya kayak gini juga nih. Dia habis ini nggak kuat ke balik ke atas, tapi dia sampai setengahnya dulu aja nggak bentuk resist minor. Nah, dia turun lagi, nah dia baru ngebentuk balik ke peaknya lagi. Jadi ada dua potensial untuk dari titik support ini balik ke 1860 sampai 1920 lagi. Nah, tetap dijaga untuk risk control-nya di 1720 sampai 1730 ini. Seperti itu sih. Kecuali dia dari 1920 ini naik bisa nge-breakout gitu, tidak membentuk pola sebelumnya, baru adanya potensial upside untuk saham tersebut, seperti itu. Karena kecenderungannya memang seperti itu ya polanya. Oke, berarti bisa bottom fishing teman-teman ya, 1720 batasi support. Artinya spekulasi buy, kalau turun ya harus cut loss. Cut loss, ya betul. Oke, kemudian SMGR Mbak Rahma. SMGR. Oke. Nah, untuk SMGR ini mungkin saya bicara dari sisi fundamentalnya dulu ya. Jadi SMGR ini, jadi produksi semen di Indonesia saat ini tuh lagi kelebihan gitu. Kalau jadi kalau dari ya lagi kelebihan supply seperti itu. Nah, tapi dari demand-nya ini nggak ada. Karena kenapa? Kalau seperti yang kita tahu pembangunan itu dari sektor properti maupun dari sektor konstruksi yang diperlukan adalah ya baja, terus semen gitu ya. Nah, tapi pembangunannya ini kan belum dimulai gitu. Nah, jadi belum adanya permintaan untuk barang tersebut, sedangkan produksinya ini sudah kelebihan. Nah, kalau dari ilmunya supply yang tinggi, demand yang rendah, harganya juga akan turun gitu. Jadi secara ekonomi dan atau secara fundamental itu yang terjadi pada saham SMGR saat ini. Nah, kapan SMGR ini akan naik? Seiring dengan kenaikan di saham sektor konstruksi sama konstruksi juga gitu. Jadi salah satu yang menarik ini kita masih menunggu, yang kita tunggu, yang saya saat ini tunggu juga adalah realisasi pembangunan jalan tol dari Waskita, dari Jasa Marga, dari sektor dari ADI gitu. Nah, itu yang saya tunggu untuk realisasi mulai adanya pembangunan. Nah, padahal dari sisi investor sendiri ya seperti INA itu juga udah masuk ya kan ke
ke saham-saham di sektor ini ya, khusus pembangunan tol itu dari investor sudah masuk juga. Terus juga waskita juga sudah didukung sama pemerintah pemberian PMN. Jadi itu yang ditunggu para investor dan pelaku pasar untuk adanya realisasi pembangunan pada yang diberi proyek untuk membangun jalan tol. Karena pembangunan itu berjalan ya akan memerlukan permintaan akan semen dan baja seperti itu. Nah, selain semen itu yang perlu diperhatikan nanti kalau dari konstruksi udah naik adalah di baja juga, itu yang di turunannya yang perlu diperhatikannya. Jadi ini yang terjadi secara fundamental di saham-saham semen ini masih landai, masih terbatas ya pergerakannya. Jadi kalau kita bahas sekarang dari sisi teknikalnya nih. Kalau dari sisi teknikalnya saya lebih menyarankan untuk SMGR adalah buy on high, sell on high. Tenang aja, nggak akan namanya ketinggalan untuk saham SMGR karena secara teknikal nih, kalau dia itu kalau udah naiknya itu nggak yang berhenti gitu, naik terus sampai nggak kenal naik berapa, naik terus gitu. Sekalinya naik udah naik bener. Kalau dia udah terkonfirmasi rebound, dia naiknya cukup signifikan. Kayak di bulan sebelumnya juga ini pembelian dari 7.000 naik sampai 10.000 itu kan kalau kita kenyang banget ya dari sini ya, tenang aja gitu. Jadi lebih baik atau dibeli pas lagi dia udah ini nih udah nge-breakout di level resistennya ini gitu. Jadi kalau nggak apa-apa kalau mau buy on high, sell on high juga nggak masalah. Jadi karena itu yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan swing, juga memperhatikan bagaimana price movement. Nah, kalau seperti ini yang diperhatikan adalah price movement. Nah, kalau kayak tadi ya saya memperhatikan candlestick. Jadi kalau technical itu saya pure banget memperhatikan bagaimana price movement sama candlestick dan bagaimana indikatornya. Seperti itu. Mungkin kalau indikator itu hanyalah alat bantu ya untuk mengasih tahu oh ini sahamnya lagi mau naik nih udah golden cross nih. Nah, itu paling hanya alat bantu, tapi yang paling membantu untuk adanya potensial kenaikan sampai ke berapa itu adalah bagaimana pergerakan price movement-nya ini gitu, atau dari bentuk candle. Nah, kalau candle itu lebih terkonfirmasi, ini juga salah satu triknya. Candle itu kalau kita mau lihat lebih terkonfirmasi untuk memperhatikan candle ketika dia berada di level-level support atau level resisten. Jadi kalau misalnya ada candle di tengah-tengah gini, nah itu biasanya cuma kayak annoy things aja sih, nggak yang terlalu signifikan ada pengaruh gitu. Nah, tapi kalau ini kan dia ada candle bullish angle fill gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh nih polanya. Jadi dia lagi di support mengkonfirmasi untuk adanya pola uptrend dalam jangka pendeknya ini gitu. Jadi perhatikan kalau candle, perhatikan pada di level resisten dan level support gitu. Jadi kalau selain dia lagi ada candle apa-apa segala macam kalau ada level candle di tengah-tengah yang bukan di resist atau di support, ya itu diabaikan aja, itu cuman kayak annoy things aja sih. Nah, ini kalau di SMGR saya lebih menyarankan untuk bisa beli SMGR nanti ketika dia sudah breakout, terkonfirmasinya memang di 8.200, tapi kalau di 7.200 ini sudah mulai di 7.800 ini sudah mulai tertahan, nah itu bisa dilakukan buy on high juga untuk saham di SMGR tersebut gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini, untuk beli di saat ini masih sangat riskan karena kita juga belum tahu nih untuk realisasi di konstruksinya ini kapan mau mulai berjalan pembangunan jalan tolnya ini. Seperti itu untuk saham SMGR. Masih wait and see konstruksi properti dulu berarti Mbak Rahma ya. Ya, betul. Sama mungkin pembangunan ibu kota baru menarik ya dicermati ya. Nah, ya itu yang menarik dicermati untuk pembangunan. Kayaknya sih kabarnya akan dikabarkan di bulan Januari ini ya. Gitu. Nah, itu yang perlu dicermati ketika pembangunan ibu kota baru ini mulai jadi. Nah, ini udah mulai nih kita buy on weakness, spekulasi buy yang udah berani aja karena memang pasti diperlukan untuk hal itu tersebut. Jadi ya mulai dilakukan masuk di saham tersebut. Nah, tadi turunannya adalah selain melihat ke konstruksinya adalah ke semen sama di saham bajanya gitu. Karena di basic industri lah udah mulai masuk deh kalau
makanya tadi yang saya katakan dari sisi manufaktur itu mulai menarik karena salah satunya faktornya tadi pembangunan ibu kota baru itu. Kalau itu sudah terkonfirmasi, beritanya sudah mulai keluar, boleh mulai masuk ke saham-saham tersebut. Oke, kemudian UNVR Mbak, UNVR, Unilever ya. Unilever. Nah, memang kalau dari fundamentalnya ini untuk saham-saham di consumer non cyclical ini masih cukup tertahan semua bentuknya, tapi Unilever yang paling parah kalau saya katakan ya. Jadi Indofood masih mendingan, ICBP masih mendingan. Jadi, kalau kita mau katakan apa ya? Kalau mau kita katakan trust in fundamental, cobalah ngomong sama orang-orang yang punya Unilever. Gitu. Kapan ke 8.000 lagi, Mbak? Nah, itu pasti ngamuk ya kalau ngomong secara fundamental sama orang yang punya saham Unilever gitu. Nah, ini kalau Unilever sendiri ya ini kalau antara dia turun menjadi ke level basic support-nya di level segini nih di 3.700, kalau dia udah mulai adanya penurunan lagi nggak tertahan di 4.200, potensial untuk penurunan secara bertahap ke 3.700-nya ini sih secara teknikal. Seperti itu gitu. Nah, tapi kalau ininya dari sisi kalau dia udah mulai, nah ini memang masih cukup sulit juga sih untuk saham Unilever, masih belum bisa dilakukan trading plan yang bagaimana ya untuk saham Unilever ini. Masih follow the trennya aja. Kalau dia masih mau tren turun, kalau ada penguatan di hari itu ya udah dilakukan tradingan aja. Kalau misalnya karena ya masih cukup sulit dari sisi fundamentalnya juga dari sektoralnya ini penguatannya meskipun data PMI meningkat, manufaktur meningkat, tapi dari sisi konsumsi juga inflasi sudah meningkat, tapi ya itu tadi masih belum bisa mendukung untuk pergerakan harga-harga saham di sektor consumer good ini, consumer good di non cyclicalnya ini bisa bergerak cukup signifikan sih seperti itu. Nah, kalau mau mulai pembelian, kalau untuk saat ini masih belum disarankan untuk saham Unilever. Kalau dia udah bisa kembali lagi ke level-level di golden ratio 4.800-nya ini bolehlah untuk saham Unilever ini. Karena kalau baru nyampe ke sini aja potensial ya bakal turun lagi, baru nyampe ke sini potensial bakal turun lagi. Masih follow the trend-nya aja sih kalau untuk sekarang. Oke, Unilever masih belum terlalu menarik. Kita CSRA selanjutnya, Mbak. CSRA. Ini saham CPO juga ya? Iya, Cisa Dani. Nah, justru CSRA-nya udah Naik memberikan tinggi kemarin ya. Iya, justru CSRA ini udah ngerespon lebih duluan daripada si market leader-nya itu ya. LSIP Ali. Justru yang nih CSRA udah ada respon positif, mungkin di tanggal 3 ini sebenarnya udah ada respon positif mengikuti bagaimana market berjalan di hari itu, tapi ada penurunannya di hari itu. Nah, ini kalau CSRA justru lebih terkonfirmasi nih karena dari sisi volumenya orang pertama masih ngejar saham yang pertama ada keterkaitan pada hal tersebut tadi yang CPO-nya tadi, tapi mencarinya mungkin masih mencari saham yang murahnya gitu ya. Jadi orang pilihannya adalah ke saham si CSRA ini gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi katalis untuk pergerakannya gitu ya. Nah, justru ini lebih baik direspon sama saham yang bukan menjadi market leader-nya seperti itu. Nah, ini kalau secara potensi memang CSRA ketika sudah adanya ini ada sorry ini saya lupa nama modelnya, pokoknya three white shoulder ya three white shoulders ini kecil adanya BHI juga ya, dia 3 kali mungkin ada ngebentuk base dulu, base naik lagi bentuk base, nah lanjut naik lagi. Ini secara potensi masih cukup bagus untuk saham CSRA ini. Ini juga dia nih kayak gini dia ada naik ngebentuk base.
naik ngebentuk base, naik ngebentuk base gitu. Jadi begitu ya, kalau dia paling nggak udah ada mulai 2 candle kenaikannya secara berturut-turut dan diikuti volume yang besar juga, potensialnya akan majukan potensi kenaikan lagi. Secara potensi kalau kita lihat dari sisi teknikalnya adalah kenaikan yang terjadi di sebelumnya yang pernah terjadi gitu ya. Ini mungkin terdekatnya setelah dari kenaikan yang sekarang. Nah, mungkin ya kenaikannya bisa sampai ini juga udah breakout 600, ya mungkin ini ada potensi seperti yang saya bilang dulu ya, ada bisa diambil nih, bisa dimanfaatkan ketika dia membentuk base dengan syarat penurunannya ini tidak melebihi dari setengah body yang udah terbentuknya ini. Jadi saya kalau melihat seperti BBHI kemarin ya, nggak bisa menentukan di mana level supportnya kalau pada saham yang dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, mungkin ini ilmunya juga bisa dipakai sama teman-teman semua, asalkan base yang terbentuk, penurunan terbentuk tidak melebihi dari setengah body yang udah dia bikin, itu masih aman. Nah, buktinya kemarin kayak BBHI lanjut naik lagi gitu. Jadi selama dia tertahan di setengah bodinya ini, potensial untuk lanjut lagi. Jadi itu yang ketika dia turunnya, ini kalau dari saya sendiri CSRA 600 ya. dia sekitar 595 sampai 600 lah penurunan yang bisa toleransinya ya gitu. Nah itu bisa di harga tersebut gitu. Jadi 595 sampai 600 buat buyback kita di besok hari, seperti yang saya bilang tadi, ngebentuk base terlebih dahulu ini gitu. CSRA masih ada peluang upside. Mungkin satu Masih lagi Mbak Rahma terakhir, ya, menarik WSKT nih, karena menjelang state rights issue ya tanggal 12 ya. WSKT. Menyambung konstruksi dan kawan-kawan. Kalau yang lain kan ADI, kemarin PTPP sudah pada naik, WSKT tertinggal ya. Nah iya, karena mungkin masih, ya tadi yang saya katakan masih tertahan. Nah ini kita lihat nih waskitanya masih, kalau mau, ini kan tebusnya itu 620. Jadi nggak menarik kalau secara price itu sangat tidak menarik ya. Yang menarik itu kan kayak BBHI sekarang nih gitu. Yang menarik itu harganya di atas, kita tebusnya dengan harga rendah gitu. Nah kalau seperti ini ya sama aja kayak harga di pasar, jadi nggak menarik ya Kak. Nah ini untuk waskita sendiri masih dalam masa penebusan juga. Kita masih menunggu kalau kayak BBRI kemarin gitu ya, kayak BBRI kemarin dia kan BBRI kemarin itu pas masih masa penebusan itu juga bentuknya kayak gini juga gitu, habis penurunan dan mulai melandai, masih menunggu untuk penebusannya ini selesai gitu ya. Jadi semoga ini akan mengikuti bagaimana dari bentuk BBRI kemarin gitu ya. Nah ini dia kan kemarin sekitar kalau nggak salah saya di bulan-bulan ini kan ya, di bulan September ya. Ini iya. Nah ini harga issue dia. Ya, jadi pas penebusannya ini selesai, nah kenaikannya segini gitu. Ini yang kita harapkan nantinya dari waskita. Nah kalau itu secara teknikalnya kita masih menunggu untuk adanya reversal setelah penebusan itu selesai. Nah kalau bisa bicara secara fundamentalnya, ini hal yang bagus karena dia juga udah didukung sama pemerintah dengan pemberian adanya PMN itu sendiri. Nah itu pemberian PMN itu memang menjadi salah satu katalis positif juga INA masuk dalam sebagai investor untuk pembangunan jalan tolnya juga. Jadi kalau kalau pembangunan jalan tolnya ini berjalan lancar, bukan hal yang tidak mungkin katalis tersebut akan membawa pergerakannya seperti saham BBRI tadi gitu ya. Karena kan sama-sama BUMN biasanya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau potensinya secara teknikal maupun fundamentalnya seperti itu. Kalau untuk saat ini, kalau mau dilakukan spekulasi buy masih belum ya, kalau dari saya sendiri masih karena belum selesai untuk masa penembusannya, masih ada potensi untuk ya sekitar turun beberapa poin lagi ya ke level-level mungkin tertahan di 510 kalau di area-area tersebut ya 500 sampai 600 kalau dia mulai ada penurunan. Tapi kalau untuk di area sekarang lebih baik, kalau di area sekarang lebih baik dari saya sendiri untuk buy on high di 730 karena ini udah potensi tentunya kalau dari saya tentunya
harga yang ada di pasar itu sebenarnya sudah mencerminkan apa yang terjadi pada saham tersebut secara fundamental maupun secara sentimennya gitu. Jadi kalau di harganya udah segini, artinya kan adanya udah mulai optimis nih untuk pasar pada saham tersebut gitu. Jadi kalau dari saya sendiri lebih baik pilih amannya beli waskita itu kalau mau masuk di udah breakout 720 sampai 750 kalau dari saya sendiri. Kalau ini melihat potensinya masih belum selesai untuk masa penebusannya. Jadi terus juga spekulasi untuk spekulasi terkait sentimen positifnya itu kan pembangunan jalan tolnya ini kita masih belum tahu berhasil atau enggaknya gitu nanti kan. Karena kan seperti yang kita tahu juga ini bukan ranahnya si waskita sebenarnya pembangunan jalan tol seperti ini gitu. Jadi itu lebih cocok kayak ke Jasa Marga. Jadi kemarin ya banyak juga yang tertunda, akhirnya bunga pinjaman juga membengkak gitu ya untuk hutangnya, seperti itu sih yang terjadi. Nah jadi itu yang lebih baik ikuti bagaimana pergerakan pasar dan ketika dia sudah mulai adanya konfirmasi yang baik juga dari sisi teknikalnya udah mampu breakout, artinya dari situ pasar sudah mulai optimis dan adanya concern pada saham tersebut di saham waskita. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rahma penjelasannya, luar biasa ya. Kita udah dapat ambil kesimpulan semua tadi tentang pertama January Effect, lalu sektor-sektor yang mana yang akan naik di tahun 2022 ini. Menarik, sebelum saya kenal Mbak Rahma, kita baru kenal beberapa bulan ya Mbak Rahma ya. Ya, Saya cocok sama Mbak Rahma karena analisanya Mbak Rahma itu memang terkait tentang price action, melihat grafik bagaimana pergerakan candle gitu ya. Mana Desember kita sama-sama trading gorengan ya, puas-puasin. okay. Yang window dressing infonya blue chip naik, ternyata gorengan semua second liner dan third liner yang naik. Nah, Iya. Mbak Rahma sendiri, teman-teman mungkin ada yang baru bergabung adalah Investor Relation dari Mandiri Sekuritas di cabang PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Nah, saya sendiri juga trading pakai Mandiri Sekuritas dan menurut saya karena indikator yang saya gunakan itu MACD lalu MFI itu ada di Mandiri Sekuritas, baik di MOS-nya di PC maupun di mobile, terutama yang di PC itu adalah real time ya. Ketika kita buka chart 5 menit, itu real time aktif ya. Beda sama mungkin sekuritas lain yang sedang dipakai, yang sedang banyak kompetisi, itu kita harus sering-sering klik di 5 menitnya baru dia update. Jadi nggak real time untuk yang multi chart-nya. Nah, kalau MOS ini kalau teman-teman mungkin yang di sini ada member stock profit, saya sarankan kan buat 3 akun sekuritas ya. Satu akun untuk investasi, satu akun untuk swing, dan satu akun untuk day trading bisa atau scalping. Nah, salah satu yang rekomendasi saya adalah Mandiri Sekuritas karena memang Mandiri Sekuritas saya bisa pergunakan untuk investasi bisa, untuk day trading bisa. Apalagi terkadang ada promo kayak kemarin Mbak ya bulan Desember ya. Apabila transaksi sehari melebihi berapa 500 juta 500 juta akan mendapatkan potongan penurunan fee cashback, fee beli dan fee jual. Jadi kayak belanja online aja. Kalau cuan dapat cashback kan lumayan. Yang penting jangan dan di sekuritas khususnya di cabang PIK ini banyak banget buat voucher cashbacknya. Jadi kayak untuk deposit dana itu ada cashbacknya juga nanti kalau mau ada deposit lagi, terus juga ada setiap bulan itu biasanya ada promo untuk cashback juga kalau transaksi minimal berapa, terus juga ada mulai di bulan kalau nggak salah mulai di bulan Maret ini ya nanti juga ada mulai untuk trading point di mana itu poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah, terus juga ada dapat saham gratis kalau pada pembeli pada transaksi tertentu. Jadi cukup banyak untuk promonya di cabang PIK ini gitu. Mungkin yang tidak bisa didapatkan di cabang lainnya maupun di sekuritas lain. Dan di sisi lain kalau di cabang PIK ini kebetulan saya yang megang sebagai investor relation-nya, setiap paginya akan diberikan untuk rekomendasi. Biasanya kan kalau orang buka akun ya udah dibiarkan begitu aja ya, nggak tahu arahannya bagaimana. Kalau ini kita ada komunitasnya sendiri gitu, jadi bisa membantu untuk insight di setiap harinya. Oke, itu teman-teman. Kebetulan saya juga nasabah PIK, saya dari 2017 atau 18 awal saya buka rekening MOS di Mandiri Sekuritas cabang PIK.
Nah, nanti teman-teman tadi ada insight menarik, saya review sebentar ya, bahwa January effect memang ada dan terbukti ada secara historis, meskipun Ya, tidak selalu ada karena kenaikannya mungkin hanya sekitar 60% sampai dengan 70% January effect ini. Tadi Mbak Rahma juga sudah jelaskan bagaimana bahwa potensinya di January effect ini akan terutama terdampaknya di Indonesia sendiri di saham-saham first liner, di mana dari tanggal 3 kemarin pasar market sudah ada optimisme pasar. Dan kalau secara chart, secara candle IHSG tadi ada potensi kenaikan ketika menembus 6.755 akan ada potensi upside sampai 7.200. Betul ya, 7.200. Nah, teman-teman yang di ya, sini mungkin mau beli saham blue chip, kumpulin sekarang yang masih sedang masa konsolidasi, yang baru mulai reversal, tadi ada sektor-sektor yang sudah dibahas, yang belum naik ada basic industry, kemudian ada properti, ada otomotif, kemudian yang lagi hot sekarang sektor kelapa sawit CPO, dan coal juga masih potensi upside di saham-saham yang teman-teman bisa pilih. Itu bisa teman-teman mulai kumpulin, terutama yang swing trading yang tidak bisa sering-sering mantau market, yang semi position trading istilahnya kan, kayak Mbak Rahma bilang, seminggu ya. 2 minggu hold dapat 5%, 10% itu sudah besar. Jangan teman-teman nafsu maunya satu hari arah ya. Kalau kita lihat di WSKT konstruksi kayak kemarin, tidak selama itu saham, kalau saya bilang kayak teman-teman, saya sering bilang ini, kalau teman-teman mau swing trading, arahnya itu dari Jakarta ke puncak, udah pasti ke atas. Tapi kan pasti ada macet, ada isi bensin dulu, kita berhenti makan dulu. Itulah candle, ada merahnya, 1, 2, 3 merah candle, tapi tetap arahnya teman-teman ke puncak. Nah, teman-teman dengan price action ini tadi Mbak Rahma sudah jelaskan, saham-saham teman-teman yang tanya, nanti ke depannya mungkin yang menarik tadi Mbak Rahma ada menyinggung tentang uh, strategi pembelian ya, ada buy on breakout, ada bottom fishing. Mungkin untuk minggu depan atau ketika nanti ada kesempatan kita bisa bahas lagi bersama Mbak Rahma. Ya Mbak Rahma ya. Itu cukup Ya. menarik ya. Ada teknik kan, ada bottom fishing, ada buy on breakout, ada buy on weakness. Apa sih bedanya? Mungkin buat Mm-mm. teman-teman yang belum paham. Nah, nanti setelah ini materi juga akan saya share di YouTube buat teman-teman yang mungkin belum join. Nah, di sini mungkin ada yang juga belum jadi member stock profit ya. Kalau di stock profit ini kita price action-nya adalah bagaimana kita trading santai. Kalau semboyannya stock profit itu Mbak Rahma, 1% terlalu mudah. Semboyannya stock profit 1% itu terlalu mudah. Iya. Ya karena Karena kita, sebenarnya karena ya harta karun terbesar sebenarnya ada di pasar modal. Karena kalau betul. dari yang lainnya menunggu 2% itu bertahun-tahun gitu ya. Di pasar modal 1 hari bisa Ya, 2% itu sangat mudah gitu, bisa dikatakan. saya cerita sedikit ke Mbak Rahma mungkin dan buat yang lain, kalau alumni terbaik kita, setelah saya uh, punya murid sudah hampir 270 ya alumni dari stock profit. Yang terbaiknya itu modal dia 70 juta. Saya cerita sedikit, modal awal dia 120 juta, kemudian tiba-tiba menjadi 70 juta karena salah kaprah, tidak punya mentor. Kemudian bulan November 2020 bertemu dengan saya, sekarang modalnya dia sudah menjadi 1 miliar tanpa melakukan top up sama sekali. Jadi 70 juta 1 miliar hanya dalam waktu 1 tahun. Nah, kembali lagi, itu balik teman-teman, ketika saya mengajarkan metode yang sama, caranya sama ke teman-teman, tidak ada yang berbeda satupun. Tapi semua lagi itu akan terbentuk di dalam psikologi trading atau mindset trading. Nah, psikologi trading ini teman-teman akan kita bahas minggu depan, nanti bersama dengan narasumber yang selain Mbak Rahma, nanti Mbak Rahma kita bahas tentang itu. Minggu depan, hari Minggu kita akan bahas tentang psikologi trading. Bagaimana sih mindset itu mempengaruhi gitu. Kalau technical chart sebetulnya amat sangat mudah, betul Mbak Rahma ya? Betul, karena yang paling sulit adalah melawan diri sendiri selain melawan bagaimana pergerakan pasar. Nah, betul. Jadi minggu depan kita akan bahas di psikologi trading. Nanti bersama narasumber nanti akan saya update juga di Instagram saya di grup Stock Profit. Teman-teman yang mau join boleh silakan bergabung lagi. Mbak Rahma, oke. Terima kasih Ya. banyak atas materinya yang Terima sudah kasih Pak Dion disampaikan dan ya terima dan kasih Pak kawan-kawan Dion semua yang sama sudah join. teman-teman semuanya. Ya, selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu. Selamat hari Semoga Minggu. besok hari Senin kita cuan bareng ya.